Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Baik? Ya, kalau baik, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada pembelajaran daring pada siang hari ini. Ya, perhatikan, untuk kemarin sudah saya jelaskan tentang tekanan uap, sekarang masuk pada kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi delta TB dalam LKS atau dalam buku paket kamu atau BSE bisa kamu lihat ya, yang dari sekolah itu silakan untuk melihat delta TB atau titik didih kenaikannya. Didih pengertiannya adalah suatu suhu pada saat tekanan uap cair sama dengan tekanan uap di permukaan. Jadi misalkan kamu memasak air ya, itu air itu kalau air murni itu suhu pada kenaikan titik didihnya itu maksimalnya adalah 100. Tetapi kalau airnya itu sudah kita beri garam misalkan, atau kita beri gula, ya itu berbeda. Jadi titik didihnya pun juga berbeda kalau sudah ada campuran atau zat lain yang dimasukkan ke dalam air murni. Kalau air murni jelas ya, itu titik didihnya sama, yaitu 100 derajat. Tapi kalau sudah ada muatan-muatan lainnya, mungkin ada apa itu campuran dari garam atau gula, itu beda ya. Perhatikan, ini rumus yang perlu kita ingat ya, yaitu rumus umumnya itu delta TB sama dengan M kali KB, dimana M nya itu kalau kita jabarkan itu nanti sama dengan ini semuanya, jadi gram per mr garis 1000 per P. Jadi molaritas kemarin sudah saya jelaskan, yaitu kalau molaritasnya sendiri kalau kita cari adalah gram per mr garis 1000 per P ya. KB nya jelas ya, KB nya itu ketetapannya nanti ada dalam tabel. KB air, KB glukosa, KB urea, semuanya itu ada ya. Kalau air murni itu adalah 0,52 dan sebagainya, itu nanti kita lihat pada tabel. Tapi yang jelas itu kamu harus hafal rumusnya ini. Jadi delta TB sama dengan M kali KB. Nah, kalau kita jabarkan semacam ini, yaitu delta TB sama dengan gram per mr kali P per kali 1000 per PP nya adalah pelarut murni air. Berapa campuran airnya adalah dimasukkan ke sini, mungkin dalam mililiter. KB nya jelas ada. Nah, jadi pelarut murninya itu nanti kalau dalam bentuk cairan itu adalah menggunakan mililiter ya. Jadi kalau bentuknya itu padatan maka bentuknya gram ya. Itu Pak, bagaimana ini tadi ada campurannya gula atau garam, beda. Jadi kalau larutannya itu adalah non elektrolit menggunakan ini semuanya. Tapi kalau larutannya elektrolit ya, contohnya adalah garam tadi, ini nanti dikalikan I lagi. Jadi KB kali I itu ya. Jadi I nya adalah derajat ionisasi. Itu lebih lanjut nanti kita jelaskan. Oke. Untuk menyikapi contoh soalnya ini ya, contoh soalnya ya, dalam penerapan kenaikan titik didih tadi, tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa. Sifatnya apa? Non elektrolit. Berarti rumusnya tetap tadi karena sifatnya non elektrolit. MR nya berapa? 180 dan airnya adalah 500 ml ya. KB nya ada, ketetapannya KB air adalah 0,52. Maka nanti hasilnya itu tinggal masukkan rumusnya ini semuanya tadi, yaitu gram per mr garis 1000 per P per KB dikalikan KB. Maka nanti tinggal masukkan 18 per 180. 180 dari apa? MR nya dari glukosa. Nah ini terus kali 1000 per P ya, 1000 per PP nya berapa? 5
ini dimasukkan sini dikalikan 0,52 ya, ketemu ini ya 0,104. maka nanti untuk menelusuri TB nya bisa, TB itu adalah titik didinya, bukan tekanan ya, bukan kenaikan tetapi titik didinya. Maka nanti TB nya larutan itu sama dengan delta TB kenaikannya dikurangi TB nya. TB airnya berapa? 100. Maka nanti hasilnya ini dikurangi 100 ya, dibalik, maka nanti hasilnya 100 ditambahkan ya 0,104 ketemu 100,104 derajat Celcius gitu ya, untuk mencari titik didinya. Kalau kenaikannya hanya pada ini aja. Kalau yang diminta titik didih, maka nanti hasilnya tinggal menambahkan 100 derajat 100 kenaikan dalam air murni, ketemunya ini. Oke, kita lanjut untuk penurunan titik beku atau disingkat dengan TB atau TF, maaf ya, delta TF. Maka rumusnya hampir sama. Delta TF sama dengan M kali KF, dimana delta TF nya sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KF. Ya Pak, bagaimana kalau larutannya elektrolit dan non elektrolit? Kalau ini non elektrolit ya, terus kalau elektrolit tinggal mengalihkan dengan I nya itu adalah derajat ionisasi. Bagaimana nanti saya jelaskan untuk berikutnya ya. Yang penting kamu tahu untuk mencari penurunan titik bekunya. P nya adalah air, KF nya sudah ada ketentuannya. Coba contohnya ini, kamu lihat contohnya di sini. Tentukan titik beku. Nah, titik beku berarti TB nya ya, larutan yang mengandung 18 gram glukosa, mr nya ini airnya sekian ya, maka nanti tinggal masukkan sama ya, hasilnya adalah 0,372 sama sekali. KF nya adalah dari ini, sudah ketentuannya. Maka nanti hasilnya itu ya, untuk mencari TF nya ya, titik bekunya itu adalah 0 dikurangi 0, dari sini 0,372, maka hasilnya itu adalah minus 0,372. Nah, dari hasil ini maka nanti untuk mengetahui minusnya itu mengalami penurunan titik beku, jadi suhunya di bawah minus ya 0. Tetapi kalau titik didinya kena penurunan titik bekunya ya, penurunan titik bekunya itu hasilnya ini. Kalau titik bekunya ketemu ini, beda ya, dengan rumus TF larutan ketemunya ini. Oke ya, sekali lagi untuk melihat tabelnya tadi, maaf ya, tabelnya ini. Kalau kita lihat tabelnya itu, di dalam tabel itu berbeda-beda air, maaf ya, ini ya. Jadi air suhunya TB nya ada 100, kalau KB nya adalah ini, KB nya 0,2. Terus kalau titik beku air atau delta TF nya itu ada 1,86. Itu aja ya. Jadi untuk mengetahui di dalam tabel itu silakan dilihat pada buku ya. Sampai di sini ya, dari penjelasan Pak Ali tentang kenaikan titik didih dan titik beku. Silakan nanti barangkali ada yang tidak mengerti, silakan bisa bertanya melalui WA atau dari lainnya ya, nanti saya bisa menjawab, dan nanti pertanyaannya insya Allah nanti saya beri untuk tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.